Makan ini. Udah. Mungkin kita kenal dulu ya Kak. Ya, Oke Kak, jadi kami di sini dari Universitas Sambung mendirikan jurusan akuntansi. Kami mendapat tugas dari dosen kami untuk bisa dibilang belajar secara langsung di Ernest Apara untuk mungkin kemudian nanti bisa kami aplikasikan ketika kami ingin membangun bisnis seperti itu. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan apa dari kami, jadi mohon mungkin untuk dijawab. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu, kira-kira Ernest Apara ini untuk menentukan harga-harga produknya itu ada cara-caranya nggak sih Kak? Kalau buat menentukan harga barang dan jasa itu ada caranya. Oh ya. Caranya itu dengan kami itu melakukan riset pasar dulu buat bahan-bahan yang akan kami beli buat jadi bahan bakunya kan. Oh ya. Terus kami akan memaksimalin buat barang itu di harga yang normal. Terus mungkin kalau buat Menentukan harga. menentukan harganya itu kami melihat dari riset pasar yang ada, terus kami itu nilainya dari berapa bagus bahan itu. Oh jadi tentuin harganya itu dari apa sih harga secara normal di pasarnya ya Iya. sama harga bahannya juga ya? Iya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira kalau Ernest sendiri itu ada nggak sih Kak yang memberikan pelayanan spesial mungkin untuk pelanggannya gitu? Kalau pelayanan spesial buat seluruh customer itu ada pelayanan spesial. Tapi mungkin pelayanan spesial itu ada beberapa orang yang spesial, mungkin dari beberapa orang tuh ada kayaknya kerjasama gitu. Oh iya. Jadi mitra-mitra kami itu kan ada sekarang tuh ada mitra. Itu dia kan mintanya lebih bagus lagi barangnya bisa. Jadi kalau customer semuanya atau pelayanannya semuanya dimaksimalkan buat kembali. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau cara Ernest Apara untuk mendistribusikan barang dan jasanya itu seperti apa Kak? Itu dari barang dan jasanya maksudnya bahan mentahnya atau barang Barang jadinya. Itu kalau dalam pembuatannya itu ada dulu bahan mentah yang tadi pertama itu kan itu dilakukan sebelum barangnya dijadiin di situ. Jadi proses jahit, proses motifnya, terus proses bisnisnya. Mungkin kita ya. Kalau distribusi itu ada langkah-langkah juga. Gimana itu Kak? Mungkin dari langkah-langkahnya bisa dilihat dari sana juga. Itu dari pertama itu ada dari pembuatan SKK dulu. Pertama itu kan langsung dari admin, dari customer, pesan, langsung ke admin. Keluarkan perintah surat kerjanya, terus riset bahan apa aja yang dipakai buat barang customer ini, seperti bahan medikannya, ambil kontrol gitu. Baru dari tim yang kalkulasi bahan, dia butuh bahan berapa. Terus lanjut ke proses potongnya, masuk ke jahit, terus kemudian yang terakhir itu ada double finishing atau double check. Oh iya. Oke Pak. Selanjutnya dari saya, kalau Ernest sendiri ada teknik promosinya nggak sih Kak untuk masyarakat? Kalau Ernest ya, Iya. kalau
Kalau Ernest itu dari teknik promosinya itu mungkin ada dari berapa tuh menuju ke talent-talentnya. Oh, ada kayak. Iya, kayaknya setiap kampus juga pasti ada talentnya. Ke kampus. Iya, pasti ada. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Kak. Ya. Kira-kira Ernest Apparel ini ada nggak sih, Kak, menyimpan database pelanggan? Maksudnya mungkin. Data pelanggan lama ya. Iya. Kalau buat data-data pelanggan pastinya ada disimpan semuanya. Karena kita akan tahu nanti pas dia pesan kembali, pasti dia nanya apa, dia nanya kayak gitu. Oh iya. Oke. Makanya hal itu bisa kita simpan semaksimalnya, kita kasih harga yang seperti biasa. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, barang yang dipesan sama pelanggan itu biasanya di double check nggak sih, Kak, sama Ernest sendiri? Kalau barang yang dipesan tuh dipastikan dicek, double check. Soalnya kalau nggak di double check, barang tuh akan pasti jual. Ataupun mungkin dari kesalahan pelanggannya yang nggak ngikutin di rumah. Pernah itu ada kejadian itu udah di double check, ternyata pas dicek dan sama customernya kurang. Terus dari sininya disuruh lagi, ternyata masih di sana juga. Kalau enggak, pas customernya kesini bisa dikembali. Jadi bisa minta. Kalau mereka merasa kurang, ya kurang. Terus Ernest sendiri tuh ada konten planning gitu nggak sih, Kak? Misalnya bulan ini tuh kita tuh, misalnya bulan ini Ernest tuh harus upload 4 konten untuk promosi atau gimana? Kalau soal itu mungkin setiap bulan tuh ada strategi dari marketing. Mungkin sasaran yang kita banyak apa? Mungkin ada seperti KKN atau KKN juga, atau ada acara-acara kampus yang kita sasar itu. Ya, melakukan riset dulu terhadap pasar-pasar yang mau kita jajaki, di mana kita kenalin orang dulu. Apakah bisa kita masuk ke dalamnya, kita ambil orang yang satu. Oh iya. Terus gimana sih, Kak, cara Ernest itu memastikan quality control terhadap barangnya itu biar kualitasnya itu tetap terjaga gitu, Pak? Kalau soal quality controlnya itu setiap barang tuh udah dimaksimalkan buat seperti yang diminta sama customer. Seperti dia minta sampel kan, dia kasih baju mereka itu sesuai dengan ini, kami pasti atau enggak mereka tuh mintanya desain itu atau desain mockup, karena mereka gabung di baju gitu kan, mereka minta mockup, kami saya semaksimal mungkin. Terus Ernest itu menyediain kotak kritik dan saran itu nggak sih, Kak, untuk pelanggan biar kayak Ernest ini ada apa ya, masukan biar Ya, lebih baik ke depannya. buat sekarang ya, Iya. kalau tak saran tuh belum ada, tapi mungkin kalau ada dari customer yang pengen request atau gimana, bisa dari IG atau mungkin bisa mereka datang sini buat nanya-nanya. Terus ada garansi nggak sih, Kak, kalau barang Indonesia itu kayak sama? Nah, itu kalau garansinya pas pengambilan hari itu selama seminggu barang itu garansi. Itu barang tertentu atau semua barang? Semua barang. Yang kurang, yang robek, yang apa. Terus konten-konten yang dibuat tadi itu kira-kira meningkatin penjualan Ernest sendiri nggak sih? Kalau soal konten ya, kalau konten itu mungkin bisa meningkatkan penjualan kalau kontennya itu bisa masuk ke dalam kita berbayar. Ini harus berbanyak. Iya. Kalau konten-konten kayak konten biasa juga. Kayak sponsor gitu ya? Iya, Konten sponsor. Terus Ernest itu udah mulai masuk pasar e-commerce nggak sih, Kak? Kayak Shopee, Tokped, Lazada. Karena sudah masuk ke pasar
Shop. Ya, shop, Shopee. Kalau saat rekrut orang atau kalau rekrut karyawan, kami itu selalu memastikan karyawannya tuh kayak gimana waktu itu. Dia pernah agak itu sih, kami tuh sering merekrut karyawan tuh yang kami butuhkan ada di situ. Oke, misalnya di sini pernah Iya. kerja di Karena kerja konveksi. di ya. Walaupun nggak ada itu kami sering buat belajar di sini. Hanya ada Berarti punya berapa kemauan. misalnya ada berapa karyawan yang ada juga di itu sekarang udah kita sini. Kalau proses rekrutmen di sini tuh sering disasar lewat kalau udah itu orang atau berapa kami bisa lewat di misalnya ruang kerja langsung. Ya ini lebih banyak ya. Iya. Kalau itu lebih banyak orang daftar. Kalau misalnya kayak nawarin, misalnya karyawan tuh ada punya temen di salah satu unit gitu. Kalau misalnya nawarin temen gitu bisa nggak sih? Bisa sih, tapi tergantung kebutuhan. Misalnya dari sini. Ya. Kalau sistem kerjanya sendiri kan sih kayak masih Kalau sistem kerjanya itu terhitung dari jam 8 sampai jam 17. Itu dikasih waktu bulannya sampai jam 8.15. Nah itu ada denda gitu nggak sih kak kalau telat atau ada Kalau pengurangan? ada telat itu mungkin dikasih peringatan dulu, mungkin peringatan terus bisa sampai SD sampai seminggu. Terus nanti kalau ada kerjaan yang bisa diurus buat jaga lingkungan tuh kan. Oh, kalau lembur itu biasanya kalau pesanan banyak atau Kesan banget. Mungkin pas ada yang pas ada event gitu? iya atau acara 17 Agustus. terus untuk semua karyawan itu ada KPI-nya nggak? Kayak ada target-targetnya bisa sebulan di performanya. Ada. Ada. Setiap karyawan tuh ada targetnya buat mereka tuh apa aja yang mau dikerjain setiap bulan. Sudah maksimal nggak kerja mereka dalam sebulan itu, terus mereka tuh harus bisa menaikkan performa mereka buat naik ke teknologi. Kalau misalnya ada yang nggak nyampe target gimana? Mungkin kalau nggak nyampe target bisa kami diskusikan kembali lagi. Saya itu selama itu nggak merugikan kami diskusikan lagi sama ibu lain buat gimana daripada lebih bagus. Kalau misalnya ada karyawan yang mencapai itu performance gitu atau performance bagus itu Ya. dia ada rewardnya nggak sih kak? Itu kalau di sini itu ada bonus kinerja, bonus umpamanya. Mungkin terkait ini sih kak, kalau misalkan karyawan itu ada yang mengundurkan diri, mungkin ada nggak sih kak? Kalau kami tuh kalau karyawan mengundurkan diri tuh Iya. mereka tuh harus ngabarin dulu sebelum mereka mengundurkan diri. Itu hormon notice atau Ada training sebulan tuh kan ngasih tahu gimana mereka akan mengundurkan apa. Kalau mereka mau berhenti mereka digaji sampai mereka mengikuti syarat-syarat yang saya di sekolah. dan sebelum resign itu biasanya yang resign itu suruh ngajarin anak baru itu nggak sih? Iya, itu yang mau keluar gitu ya. Iya. Jadi pasti mereka tuh harus ngajarin baru. yang baru gitu. Kalau nggak nanti dari operasionalnya bisa membantu buat ngajarin yang baru.
thank you untuk sudah menjawab pertanyaan kami. Mungkin kita bisa